Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang outdoor fitness. Kami mengambil topik fasilitas outdoor fitness di Embung A ITERA. Untuk anggotanya sendiri ada Angela Sarimanurung, Alfatri Reski Ananda, Agustina Turnip, Merlip Sinta Devi, Putri Salma Adila, Siska Amelia, Yesia Priana, dan Yoga Pratama. Untuk bagian latar belakang, itu fasilitas fitness outdoor adalah area yang dirancang khusus untuk kegiatan kebugaran fisik di luar ruangan. Fasilitas outdoor fitness mendorong masyarakat, terutama mahasiswa ITERA, untuk berolahraga secara teratur dan mengadopsi gaya hidup sehat. Outdoor fitness ini memberikan akses mudah bagi masyarakat sekitar maupun mahasiswa ITERA untuk berolahraga tanpa biaya keanggotaan gym atau peralatan mahal. Outdoor fitness menjadi pilihan yang menarik bagi banyak individu karena menggabungkan manfaat berolahraga dengan udara segar dan pemandangan alam yang indah. Namun, saat ini masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh penggiat outdoor fitness di Embung A ITERA. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya sarana dan prasarana yang sesuai, ketidakpastian cuaca, dan kurangnya panduan yang tepat untuk latihan di luar ruangan. Dengan demikian, ada peluang besar untuk mengembangkan konsep dan fasilitas yang lebih baik untuk mendukung kegiatan outdoor fitness yang menyenangkan, aman, dan efektif. Dalam konteks ini, kami melakukan pendekatan sebagai wadah yang nantinya dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menghasilkan ide-ide kreatif, dan mengimplementasikan solusi yang inovatif. Dengan fokus pada pengguna akhir, kita dapat merancang pengalaman outdoor fitness yang memenuhi harapan dan kebutuhan mereka, serta memberikan nilai tambah yang signifikan dalam perjalanan menuju gaya hidup sehat di lingkungan Embung Aitera. Selanjutnya ada empathize. Menghadapi fasilitas outdoor fitness yang kurang layak dapat menimbulkan berbagai perasaan dan dampak bagi penggunanya. 1. Ketidaknyamanan. Fasilitas yang kurang layak seringkali tidak nyaman digunakan. Peralatan yang rusak atau area yang tidak terawat dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan mental. 2. Keraguan dan kekhawatiran. Pengguna mungkin merasa khawatir tentang keselamatan mereka ketika menggunakan fasilitas yang tidak terawat dengan baik. Perasaan ini bisa membuat mereka ragu untuk menggunakan fasilitas tersebut. 3. Resiko cedera. Peralatan yang tidak terawat atau rusak dapat meningkatkan resiko cedera bagi pengguna. Ini bisa mencakup cedera fisik seperti kesleo, jatuh, atau cedera yang lebih serius. 4. Pengalaman olahraga yang negatif. Fasilitas yang buruk dapat menciptakan pengalaman olahraga yang negatif, yang bisa membuat pengguna enggan kembali menggunakan fasilitas tersebut atau bahkan menghentikan rutinitas olahraga mereka. Selanjutnya define. Masalah yang ada pada outdoor fitness yang berada di Embung A ITERA disebabkan oleh berbagai faktor seperti kualitas instruktur, pemeliharaan, desain, aksesibilitas. Berikut adalah beberapa keluhan umum yang sering muncul terkait fasilitas outdoor fitness. Yang pertama, kondisi dan kualitas infrastruktur yang buruk. Alat rusak atau tidak aman. Banyak pengguna mengeluhkan alat-alat fitness yang rusak, tidak berfungsi dengan baik, atau bahaya untuk digunakan. Material yang tidak tahan lama. Pengguna material yang tidak tahan cuaca ekstrim menyebabkan alat cepat mengalami kerusakan. Yang kedua, kurangnya pemeliharaan. Perawatan yang tidak rutin, kurangnya perawatan dan inspeksi rutin menyebabkan alat cepat rusak dan membahayakan pengguna. Yang ketiga, desain dan aksesibilitas yang kurang memadai, kurang meneduh atau peneduh yang membaik untuk melindungi pengguna dari panas atau hujan. Selanjutnya, yang keempat, kurang edukasi dan informasi. Instruksi pengguna yang tidak ada. Banyak alat fitness yang tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan sehingga pengguna tidak tahu cara menggunakan dengan benar atau aman. 5. Kurangnya fasilitas mendukung. Tidak ada tempat duduk atau tempat istirahat. Kurangnya tempat duduk atau tempat istirahat dapat membuat pengguna cepat lelah. Tidak ada tempat penyimpanan, kurang tempat penyimpan barang pribadi dapat menjadi masalah bagi pengguna yang membawa barang berharga.
Yang keenam, dampak lingkungan. Cuaca ekstrim, fasilitas yang terpapar cuaca ekstrim seperti hujan deras, panas, terik, atau angin kencang tanpa perlindungan memandai akan cepat rusak. Lingkungan yang tidak mendukung. Fasilitas berada di lingkungan tidak mendukung seperti area dengan polusi tinggi atau berdekatan dengan tempat pembuangan sampah. Selanjutnya, ideat. Tahap ideat adalah bagian penting dalam proses desain yang melibatkan pengumpulan dan pengembangan ide-ide kreatif untuk menghasilkan solusi inovatif. Dalam konteks pengembangan fasilitas outdoor fitness, tahap ini bertujuan untuk menciptakan konsep-konsep yang dapat meningkatkan kualitas, fungsionalitas, dan daya tarik fasilitas tersebut. Berikut adalah penjelasan langkah-langkah dalam tahap ideat untuk outdoor fitness. Yang pertama, brainstorming. Kami mengadakan sesi brainstorming untuk menghasilkan ide tentang jenis alat fitness, fitur tambahan, dan program komunitas yang menarik. Yang kedua, pengembangan konsep. Penyaringan ide, di mana ide-ide disaring berdasarkan kelayakan dan dampaknya terhadap pengguna. Selanjutnya, penggabungan ide, di mana menggunakan ide untuk alat fitness yang ramah lingkungan dengan program kebugaran komunitas reguler. Yang ketiga, mind mapping. Pada tahap ini, kami membuat peta pikiran untuk mengorganisir ide-ide yang muncul dan menggabungkannya menjadi satu ide yang akan kami rancang, yaitu dimulai dengan sketching, di mana kami mulai membuat sketsa kasar tentang solusi yang kami dapatkan dari masalah yang dapat diterapkan di fasilitas alat fitness Embung A. Yang keempat, mengkonsepkan hasil ideat. Dari hasil perancangan yang kami buat, hasil ide yang kami dapatkan dan dapat diterapkan di area fitness Embung A. Yang kelima, mencoba melakukan observasi. Observasi terhadap pengguna dengan membuat prototipe alat dan program yang dapat diuji oleh pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Yang keenam, revisi. Menggunakan umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan alat desain dan struktur program. Yang ketujuh, dokumentasi. Menyusun laporan dan mencakup semua konsep yang dikembangkan, termasuk detail teknis dan visualisasi. Yang ke-8, yaitu presentasi. Menyampaikan konsep akhir kepada pemerintah lokal dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan. Untuk prototipe yang kami buat di sini, yang pertama ada 3D design dari kanopi. Fungsi dari kanopi ini kan harus melindungi pengguna dari cuaca ekstrem seperti hujan dan sinar matahari yang berlebihan sambil tetap memungkinkan sirkulasi udaranya yang baik. Tujuan utama dari pembuatan prototipe 3D design kanopi ini yaitu melindungi peralatan dan pengguna dari sinar matahari langsung, hujan, dan elemen cuaca lainnya. Terus bahan yang digunakan itu seharusnya memilih bahan yang tahan lama, ramah lingkungan, dan mampu menahan berbagai kondisi cuaca. Untuk keamanan sendiri, strukturnya itu harus kuat dan stabil untuk mencegah keruntuhan atau kerusakan. Untuk bahan kanopinya itu mempertimbangkan pengguna bahan seperti kain kanvas, tahan air, polikarbonat, atau panel surya transparan. Baik, selanjutnya ada prototipe yaitu komik. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis untuk prototipe dari kelompok kami yaitu komik. Jadi di sini sinopsisnya ada mahasiswa yang mendapatkan tugas dari mata kuliah olahraga yang mengharuskan mereka untuk membuat video olahraga yaitu fitness. Selanjutnya dia diajak temannya untuk membuat video bersama di outdoor fitness Embung ITERA. Terdapat alat yang rusak. Namun temannya ingin memaksa alat tersebut dengan memasang kembali alat yang rusak, namun belum lama digunakan alat tersebut kembali rusak dan melukai salah satu dari mereka. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah Embung A menawarkan fasilitas kebugaran outdoor
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik mereka. Fasilitas ini merupakan alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin berolahraga di lingkungan alam terbuka sambil menikmati udara segar dengan pemandangan yang indah. Namun, kurangnya sarana dan prasarana yang terdapat di Embung A ini, maka dari itu ada peluang besar untuk mengembangkan konsep dan fasilitas yang lebih baik untuk mendukung kegiatan outdoor fitness yang menyenangkan, aman, dan efektif dengan membuat prototipe terlebih dahulu supaya nantinya akan terrealisasikan dengan baik. Di mana untuk kelompok kami itu membuat 2 jenis prototipe, yaitu komik dan 3D desain kanopi. Untuk komik sendiri terdapat cerita bahwa bahayanya alat outdoor fitness yang tidak layak, tapi tetap digunakan akan membahayakan bagi pengguna. Untuk prototipe 3D desain kanopi ini dibuat untuk menjadi sarana dari cerita komik yang dibuat, bahwa alat yang rusak itu penyebab utamanya karena terkena paparan sinar matahari langsung dan berkarat, sehingga membuat alat cepat berkarat. Sehingga kelompok kami membuat solusi penambahan kanopi sebagai media solusinya. Dengan demikian, fasilitas kebugaran outdoor di Embung Aitera dapat menjadi sarana-prasarana yang mendukung sehingga banyaknya pengunjung yang nyaman dengan fasilitas Embung Aitera. Baik, mungkin itu saja presentasi tentang outdoor fitness, fasilitas outdoor fitness di Embung Aitera dari kelompok kami. Sekian cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.